Assalamualaikum bro angler dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel review pancing ya. Dan untuk yang baru bergabung, seperti biasa saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan menyempatkan waktu untuk mampir ke channel ini ya. Jadi hari ini saya mau coba melakukan maintenance reel Kano 800 dari Fugu. Dan mungkin ini sudah nggak asing lagi bagi kalian ya yang sudah menggunakannya. Jadi untuk reel Kano ini sekilas mirip ya sama reelnya Ryobi Ultra Power. Warnanya kemudian model dari spool Fugu Kano 800 mirip. Cuma harganya beda ya. Ini jauh harganya di bawah dari reel Ryobi. Jadi nanti sekalian saya bahas jeroannya ya. Dan kita lihat kira-kira bagus atau enggak. Jangan kemana-mana, tetap di review pancing. Oke bro, jadi untuk spesifikasi nanti bisa saya coba untuk tulis di kolom deskripsi aja ya. Dan untuk harga, kalau nggak salah sekitar 200-an lebih ya. Kalian bisa cek sendiri di Google atau di online shop. Jadi kita akan bahas langsung ya, tanpa berlama-lama lagi. Dan untuk reel ini sudah menggunakan power handle. Fugu Kano sudah pakai screw in power handle ya. Bahan metal atau aluminium pada handle tuh. Nah ini dia untuk knobnya, dia pakai rubber. Ini kita coba buka bagian tutup dragnya atau drag knob. Nah ini tutup dragnya, bahannya masih seperti grafit ya, kayaknya grafit atau sejenis plastik lah ya, dan belum ada seal waterproofnya. Nah ini untuk bagian spool, bahannya aluminium dengan gerigi model cuttingnya seperti ini ya. Ada aksen-aksen goldnya. Ada tulisannya Kano 800, gear ratio 5,2:1. Nah ini untuk line capacity-nya ya. Nah untuk bagian clickernya dia masih sistem plat dan spring seperti ini tuh. Kemudian di bagian dalam ini sepertinya nggak ada bearing ya. Sepertinya nggak ada bearing. Kita coba buka bagian dragnya langsung. Gunakan pinset. Kita copot retainernya. Nah, kita coba lihat dragnya. Ya, jadi untuk drag dia masih menggunakan bahan felt ya. Nah, ini untuk bahannya. Tipe drag basah sebenarnya nih, tapi kenapa di sini saya lihat kering ya. Untuk spool habis ya. Di dalam sini nggak ada bushing ataupun bearing. Kemudian kita coba buka bagian rotor. Nah, tapi sebelumnya ini adalah disc clickernya. Masih bentuk gerigi biasa ya, gear biasa. Dan ini spacernya. Kemudian kita coba buka bagian rotor. Ya, rotornya udah kecopot ya. Dan kita coba lanjut untuk membuka bagian land roller. Ya. Nah, ini land rollernya. Ini bahannya aluminium ya. Kemudian dia menggunakan bearing dan bushing. Jadi dia menggunakan satu bearing dan satu bushing plastik. Dan sepertinya bearingnya masih bearing biasa. Dan harus sering-sering dicek ya. Bisa-bisa macet, nggak ketahuan ini bearing. Kalau menurut saya sih bagus ganti bushing aja kalau kalian sering main di saltwater untuk bagian line roller. Dan untuk bahan rotor sendiri dia bahannya grafit. Kita coba buka bagian bell arm lagi. Ya, jadi bell armnya bahannya grafit juga. Ya. Bahannya grafit dan penampakannya seperti ini.
Kita coba buka bagian bell spring dan bell spring guide-nya. Nah, ini springnya lumayan kuat. Dan ini bell spring guide-nya. Ini bukan stainless ya, bahannya zinc, tapi lumayan. Udah habis. Untuk bell wire-nya atau bell assembly-nya lumayan besar ya, lumayan gede. Tuh, tebel batangnya, cuma bentuknya lurus gini, bentuknya flat, kuat. Kecil-kecil tapi kelihatannya gede ya. Kecil-kecil tapi gede itu gimana maksudnya tuh? Oke, lanjut. Saya buka bagian pinion. Oke, ini tutupnya untuk bagian bodi, bagian depan. Sistem one way-nya menggunakan ketek-ketekan seperti ini. Bisa di lock satu arah, itu bisa dibuka untuk putaran dua arah, ke depan dan ke belakang. Menggunakan spring seperti ini juga ya, biasa kita temui pada reel-reel sejenisnya. Oke, di atas one way ada bearing. Ini jenis ball bearing ya, dengan bahan kayaknya stainless biasa atau chrome steel. Dan ini untuk one way. One way-nya Fugukano seperti ini ya. Ada bushing. Dan kemudian ada bearing lagi. Bagian bawah one way. Bearingnya agak kecil. Dan tidak ada seal-nya juga, penutup. Untuk pinion dia sudah menggunakan brass. Oke, jadi bagian sini, bagian pinion dan keluarganya habis. Kita coba lanjut buka bagian samping lagi ya. Oke, kita coba angkat ya bagian tutup bodinya. Nah, ini. Tuh. Ada spacer di sini, spacer bearing 2. Dan kemudian ini bearingnya. Dan bearing standar lagi ya, tidak ada shieldnya lagi-lagi. Bahan untuk tutup bodinya grafit. Dan kita lanjut untuk mengangkat bagian main gear ya. Nah, ini main gearnya. Ini penampakan main gearnya. Bahannya zinc. Kemudian lanjut untuk mengangkat bagian slider. Nah, ini slidernya, bahannya zinc juga. Untuk shaftnya bahannya stainless. Dan kita lanjut angkat bagian oscillating gear ya, bahannya juga zinc biasa. Dan untuk main body grafit ya, jadi reel ini full grafit. Dan di dalam situ ada bearing juga untuk mensupport main gear. Dan lagi-lagi bearingnya tidak ada sealnya. Nah tuh, ini bearingnya, bearing biasa standar. Oke, dan habis. Oke bro, jadi ini semua adalah komponen reelnya Fugukano ya. Untuk kualitasnya standar ya, untuk harga 200 ribuan kalau nggak salah. Kalau saya bilang nggak juga bagus, ya nggak juga jelek sih. Standar untuk reel seharga itu, dan udah menggunakan power handle juga. Yang lain juga banyak sudah menggunakan power handle. Kemudian di bagian land roller juga bagus ya, dia sudah menggunakan bearing. Nah, ini bearingnya 2 dan bushing. Tapi untuk kalian saya sarankan untuk lebih berhati-hati dan sering-sering cek bagian ini. Untuk reel-reel seperti ini pada land roller kan itu daerah yang sangat terbuka ya, sangat rawan untuk terpapar air, apalagi untuk di saltwater. Dan saya sih lebih proper untuk menggunakan bushing plastik seperti ini, tidak gampang karatan.
Atau yang lebih baik seperti reel Ryobi Smooth ya. Dia menggunakan busing tapi busing keramik. Untuk one way-nya standar ya. Untuk one way standar. Dan untuk bearing holder. Nah, ini bearing holder ini dia menggunakan bahan grafit. Ini bearingnya. Dan saya agak positif untuk ini ya. Kalau di aluminium, kalau dia udah korosi seperti ini, kalau dia sudah gabung seperti ini kan, bagian aluminium dan bearing, kalau udah korosi ini sangat susah untuk dibuka, dilepas bearingnya. Nah, untuk grafit dan stainless ini saya kira lebih aman ya, tidak gampang nempel. Jadi untuk melakukan pergantian bearing kalau ada kerusakan lebih mudah. Dan untuk yang lain standar ya. Saya kira cukup lah untuk harga 280.000 untuk Fugu Kano. Dan saya coba untuk bersihkan semuanya dulu, kemudian saya pasang kembali. Untuk review reel Fugu Kano 800 sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Share jika perlu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.